Demi bertahan di Inter Milan, Samir Handanovic dan Ivan Perisic harus rela potong gaji. Kontrak Handanovic dan Perisic akan berakhir di penghujung musim ini. Pimpinan Inter Milan akan segera duduk bersama Samir Handanovic dan Ivan Perisic untuk membahas perpanjangan kontrak mereka. Namun menurut laporan di Italia, kedua pemain itu harus rela menerima pemotongan gaji demi bisa bertahan di klub. Nerazzurri baru-baru ini sudah memperpanjang kontrak Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Federico Di Marco. Raksasa Serie A Italia itu kini bekerja untuk merampungkan kontrak baru Marcelo Brozovic. Dengan pemain asal Kroasia itu sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa pengabdiannya hingga 2026. Kontrak Brozovic akan berakhir pada Juni mendatang, demikian halnya Handanovic dan Perisic. Dilansir calciomercato.com, Handanovic akan ditawari pemotongan gaji yang besar. Ia akan bertahan di Stadio Meazza hingga 2023, meski Inter akan segera mengumumkan perekrutan kiper Ajax Andre Onana sebagai bebas transfer untuk musim panas. Dilansir Football Italia, strategi yang sama akan digunakan dengan Perisic. Pemain asal Kroasia itu tidak ingin mendapatkan kurang dari 5,5 juta euro saat ini, namun Inter tampaknya tidak mungkin menawarkan lebih dari 3,5 juta euro per musim. Inter sudah mendatangkan Robin Gosens dari Atalanta pada Januari, namun pihak klub tidak buru-buru untuk mengetahui bagaimana keputusan Perisic. Alessandro Bastoni tegaskan tak sudi membelot ke AC Milan. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, memastikan dirinya tidak akan pernah menjadi penggawa AC Milan. Bastoni tidak akan memilih membelot, meskipun jalan terbuka lebar. Serie A akhir pekan nanti akan dipanaskan dengan duel Derby della Madonnina antara Inter Milan melawan AC Milan. Laga tersebut diprediksi akan menentukan laju perebutan gelar. Bastoni mendapatkan kesempatan untuk berbicara soal pertandingan. Namun, pada awalnya ia mendapatkan pertanyaan apakah ada kemungkinan membela Milan di masa depan. Pergi ke Milan? Sama sekali tidak. Bahkan, tak ada peluang meskipun 0,1% di mana saya bisa melewati jalan itu, ujar Bastoni kepada DAZN. Soal laga derby nanti, Bastoni menegaskan jika Inter pantang pulang dengan kekalahan. Dengan begitu, Nerazzurri akan tetap berada di jalur yang benar untuk mempertahankan Scudetto. Sangat penting untuk tidak kehilangan poin. Dalam pertandingan seperti ini, apapun bisa terjadi. Tahun lalu pada titik ini kami berada di puncak, kemudian memenangi trofi. Paling penting adalah jangan kalah, kata Bastoni. Bastoni berharap, dukungan dari supporter juga akan membuat performa Inter jauh lebih baik. Apalagi, kapasitas stadion sudah kembali menjadi 50% setelah sebelumnya sempat merosot. San Siro dengan 50% adalah keuntungan yang baik. Kami berharap bisa memanfaatkannya. Memiliki stadion sendiri akan menjadi keuntungan dan sinyal kepada tim lain, papar Alessandro Bastoni. Denzel Dumfries bukan pengganti Achraf Hakimi. Denzel Dumfries datang ke Inter Milan untuk mengisi posisi Achraf Hakimi. Tapi Dumfries tak terima dengan klaim tersebut. Kenapa? Hakimi jadi salah satu pilar penting yang mengantarkan Inter menjuarai Serie A musim lalu. Bek asal Maroko tersebut membuat 7 gol dan 11 assist di seluruh kompetisi. Hakimi seperti jadi penyerang ketiga untuk Inter setelah Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Tapi kebersamaan Hakimi dan Inter cuma bertahan semusim. Inter harus menjual Hakimi ke Paris Saint-Germain dengan banderol 70 juta euro karena persoalan keuangan. Sebagai gantinya, Inter mendatangkan bek kanan timnas Belanda Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven. Keraguan sempat muncul soal apakah Dumfries bisa beradaptasi cepat dengan gaya main Inter dan terutama Serie A. Sebab, ini adalah kali pertama Dumfries bermain di luar Belanda. Kekhawatiran itu jadi bukti ketika Dumfries kesulitan mendapat tempat di tim utama pada awal musim, kalah bersaing dengan Matteo Darmian. Tapi, Dumfries pelan namun pasti mampu membuktikan kalau Inter tidak salah memboyongnya. Dumfries sudah membuat 3 gol dan 5 assist dari 26 penampilan di seluruh kompetisi. Dumfries kini jadi bek kanan inti Inter dan performa tim yang memuncaki klasemen Serie A tak lepas dari perannya di sektor tersebut.
Bek 25 tahun itu pun merasa senang bisa menjawab kepercayaan Simone Inzaghi sebagai pelatih. Ini jadi bukti kalau Dumfries datang bukan hanya untuk menggantikan Hakimi. Hakimi, kita tahu bahwa dia wingback yang luar biasa, dan bagaimana pencapaiannya di klub ini. Tapi saya tidak suka bicara soal pencapaiannya. Saya bukan pemain yang didatangkan Inter untuk menggantikan pemain yang pergi, ujar Denzel Dumfries seperti dikutip La Gazzetta dello Sport. Kini saatnya saya bersinar dan saya akan bekerja keras untuk mencapainya. Inzaghi umumkan skuad Inter Milan kontra Liverpool. Simone Inzaghi mengumumkan skuad Inter Milan untuk fase knockout Liga Champions. Dua rekrutan anyar Nerazzurri, Robin Gosens dan Felipe Caicedo dipastikan masuk skuad pasca keduanya didaftarkan oleh klub. Inter Milan melaju ke babak 16 besar Liga Champions usai mengoleksi 10 poin dari 6 pertandingan di fase penyisihan grup. Mereka tertinggal 5 poin dari Real Madrid yang melaju ke fase gugur dengan status juara grup D. Dalam fase grup, I Biscone mendulang 3 kemenangan dengan 1 hasil imbang dan 2 kali kalah. Finish sebagai runner-up grup, Inter Milan pun harus puas terundi dengan Liverpool di babak 16 besar. Leg pertama kedua tim akan digelar pada Rabu 17/2 dini hari WIB di Stadion Giuseppe Meazza, dengan leg kedua bakal dilangsungkan di Anfield Medio tanggal 9 Maret tahun 2022 mendatang. Liverpool sendiri berstatus tim unggulan di pentas Liga Champions musim ini. Dengan materi pemain yang dimiliki, The Reds sukses melakukan sapu bersih di fase grup Liga Champions. Hebatnya lagi, Liverpool yang lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup B, mampu mencetak hingga 17 gol atau rata-rata 2,83 gol per laga dan cuma kemasukan sebanyak 6 gol. Meski demikian, Nerazzurri sepertinya tak gentar. Allenatore Inter, Simone Inzaghi telah mengumumkan 24 nama pemain yang bakal berlaga melawan The Reds dalam duel 2 leg. Dikutip dari situs resmi Inter, 2 rekrutan anyar, Robin Gosens dan Felipe Caicedo turut dibawa Inzaghi jelang laga tersebut. Robin Gosens yang berposisi sebagai bek kiri direkrut dari Atalanta dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim dengan kewajiban pembelian di akhir masa peminjaman. Sementara Caicedo juga didatangkan dari Genoa dengan status pinjaman selama 6 bulan ke depan.